Don't forget to subscribe, share, and turn on the notifications. Make sure you didn't miss it, Pulse. Welcome to our podcast British Java. Gua El dan gua Kat. Di podcast kita ini akan ngebahas mengenai isu-isu yang tabu maupun enggak. So you wanna chat about it? Let's do it. Di episode kedua ini kita akan ngebahas mengenai gamers, kecanduan atau prestasi. Kalau ngomong-ngomong soal game nih Kat, pasti banyak banget dari yang masih bocil, anak muda, sampai udah kelewat dewasa, kayak orang tua. Meskipun di bagian orang-orang tua ini gak terlalu banyak sih ya. Kalau orang tua tuh pasti lagi suka-suka main sosmed deh kayaknya. Karena nyokap kita tuh suka-suka main WA yang ngasih buat pasang status. Ya, gue kadang juga ngewanti-wanti kayak, wah nyokap gue main Facebook gak ya? Main Facebook gak ya? Tuh ngeri banget, parah. Karena Facebook tuh banyak banget berita hoax gak sih? Nah iya, apalagi kan orang tua gitu kayak gampang percaya gitu, pendek ketiknya tinggi banget. Iya, dan WA tuh gampang banget buat nyebarin berita hoax. Apalagi ada yang forward button-nya itu loh. Bener banget. Nah ya itu. Oke, back to topic. Kalau isunya tentang game nih, pasti yang lebih mendominasi itu bocil ya nggak sih, dan anak-anak muda. Bener banget. Nah, lu sendiri gimana nih? Suka game nggak? Suka sih, suka banget malah. Kalau gue suka ngeliatin lu sih suka banget. Lu tuh apa ya? Kalau gue mungkin dari bangun tidur gue ngeliat lu ada di meja belajar cuma buat main Sims kali ya. Iya, depan laptop kayak 24/7 gitu. Tapi kalau udah kuliah online enggak lagi ya? Enggak dong. Makanya post-postin dulu sebelum kuliah online masuk lagi. Sampai lu encok gak sih pernah main Sims? Bener, pantat gue tuh kayak panas banget, bener tepos gue ngerasanya. Oke. Gue juga suka sih main Sims. Cuma kalau lu kan pribadi lebih kayak ke case-nya, gue lebih suka makeover ya, create Sims-nya mukanya ya. Kalau gue tuh suka banget sama ngebangun rumahnya dan gue hancurin lagi. Gue tuh suka beli barang-barangnya tau gak? Tapi kalau pakai gitu. CC itu bagus banget, parah custom kontennya. Iya Kayak lebih levelnya tuh bener tinggi banget gitu. Apalagi tuh kalau misalnya lu kalau ngedit pakai Sims pakai apa? Gue kadang pakai Photoshop atau Blender, tergantung mood gue lah, secapeknya gue gitu. Oh, tapi itu kira-kira di saat lu ngedit Sims lu tuh butuh waktu berapa lama tuh? 3 jaman bisa, atau kadang seharian. Kalau misalnya gue dapet hasilnya maksimal yang bagus banget, seharian. Kan ngerendernya itu tergantung spek komputer atau laptop masing-masing ya. Iya. Ada yang render 1 jam sendiri, ada yang cuma 30 menit. Tergantung dari laptop juga berarti ya. Bener. Oke. Kalau gue tuh nggak sabar ya. Ya ampun, gue tuh bangun rumah aja tuh udah kayak udah sih kapan selesainya ini, apalagi lu sampai ngedit kayak gitu ya. Tapi asik. Punya akun sendiri gak nih? Punya. Iya punya sih. Drop dong boleh. Oke lanjut. Selain Sims nih, gue pengen tahu sih lu tuh nyimpen apa gitu, game apa di laptop lu. Karena gue sih biasanya ngeliat lu main Sims aja sih. Dota, Point Blank. Gue juga House Flipper ya, dimainin sama Kemia Oak tuh. Oh, oke. Terus Internet Cafe Simulator sama GTA 5 sih udah itu aja. Sayang laptop gue soalnya. Tapi selain dari laptop nih, lu sering gak sih main di kayak di mobile phone? Di HP. Iya. Iya sering. Itu malah lebih banyak kan game HP sih gue. Lu pasti main Free Fire ya? Enggak. Free Fire. Dulu ya main sama adik gue, tapi sekarang udah enggak lah. Sekarang main apa nih? Mobile Legend masih? Masih. PUBG, okay. Gue main CODM sama ya paling udah tuh ya sih. AOV juga gue main sih. Kalau gue tuh suka banget sama ya tadi GTA. Itu kan emang permainan legendaris ya, dari di PS ada. Iya, dari PS ada. Gue suka banget tuh kalau main itu kalau hujan-hujan dengan Kairos tau gak? Tapi grafiknya biasa banget. Ya betul. Oh, udah GTA 5 kan udah bagus banget. Iya benar-benar. Tapi gue belum main lagi sih kalau GTA 5. Gue tuh paling mentok GTA berapa sih yang zaman-zaman PS3, PS2 itu? GTA San Andreas ya? Iya San Andreas. Gue udah lama banget sih emang gak nyentuh tentang permainan itu. Udah terlalu pusing juga sama kehidupan sebagai seorang dewasa. Ini juga mulai masuk ke kehidupan dewasa, kayak udah bosan aja main. Udah 20 ke atas itu udah tua namanya. Iya bener sih. Gue sekarang kayak buka Sims aja sesempatnya gue gitu. Udah merasakan badan gue kayak rapuh gitu. Betul, karena di hidup kita tuh pasti ada hal lebih penting dibanding nge-game sih kalau gue saat ini ya. Paling kalau gue lagi nggak
nggak sibuk tuh. Gue tuh suka banget main Choices sama Design Home tau kayak di mobile phone gue. Design Home gue gak ngerti sama sekali, itu gagal mulu dapat bintang 1 mulu. Ya ampun, bintang 1. Kayak lu nanti dimaki-maki sama HGTV. Bener tuh. Makanya kata gue kayak, wah gila, jelek banget desain gue, dapat bintang 1 doang. Mungkin lo harus lebih banyak belajar kali sama yang kalau Sims yang rumah tuh gue suka banget Mr. Okan ya. Ya itu bisa itu sama bagus banget ya. Barbara juga, Barbara Sims. Bagus-bagus itu YouTube channel. Iya, gue tuh kadang kalau ngeliat tuh kayak ya ampun, gue bisa nggak ya bangun rumah kayak mereka gitu, bener-bener rumit tapi bagus download notes-nya bagus-bagus ya. Ya gue suka kalau udah capek, udah frustasi sama bangun rumah sendiri, gue beli. Iya, download. Lu flash terus lu ganti-ganti dekornya, furniture-nya. Oke. Lanjut nih, menurut pandangan lu sendiri nih, menjadi seorang gamers itu sebuah prestasi atau hanya sebatas pecandu yang berlebihan? Anjir, pecandu yang berlebihan. Ini boleh ngomong anjay gak sih? Enggak ya? Oke, jangan. Jangan ya, lebih baik jangan. Lagi sensitif soalnya. Biasanya sih kalau gue scroll IG tuh lebih sukanya anjim. Iya, anjim. Lagi itu ingat rembat, ntar abis ini anjim dilarang. Apalagi ya udah lanjut aja. Kalau menurut gue tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau dari pribadi gue nggak itu sebuah prestasi karena gue ikut lomba dan itu hadiahnya dapat uang yang bisa gue tabungin. Nah uang itu bisa gue pakai buat beli apa yang gue mau, beli PC gaming gitu ya. Nah itu lagi nabung sih. Oke, jadi lu berniat untuk beli PC gaming dari hasil turnamen tersebut ya, lu tabungan lu sendiri. Oke, after that, sekarang ini kan banyak banget tuh turnamen e-sport, sama kayak lu bilang tadi kan, prestasi. Nah, kalau dilihat dari hal ini, ada nggak sih efek positif atau negatif dari turnamen e-sport ini? Setiap kegiatan pasti ada efek negatif dan positifnya ya. Efek positifnya itu mungkin ya skill lu jadi nambah, teman-teman lu hubungan teman-teman makin nambah juga ya. Dan juga kayak ya mungkin emang bakat tuh di situ. Mungkin kan lu bisa jadi pro player. Jadi nggak mungkin ya, nggak perlu kerja yang ribet-ribet juga. Bahkan sekarang ada itu ya, apa Piala Presiden ya? Iya benar. Untuk tahun ini tuh kira-kira apa ya? Kalau Piala Presiden 2020 ini ya setahu gue doang ya, ini ada Free Fire, ada MPL, Mobile Premier. Oh itu beda sama Mobile Legend? Beda. Oh, gue kira sama, maklum. Saya bukan gamer seperti itu soalnya. Kalau negatifnya sendiri nih, apa masih berhubungan sama kecanduan yang tadi? Masih, kayak nggak tahu waktu mungkin. Oh iya, pasti sih. Bangun tidur, game. Sampai lu lupa makan, lupa beribadah mungkin. Lupa mandi. Pernah baca nggak sih yang berita tentang dia tuh main game sampai dia nggak makan dan akhirnya meninggal selama 3 hari dia nggak makan, nggak beranjak dari tempatnya dia nge-game itu dan dia akhirnya meninggal gara-gara nggak makan. Iya, gue pernah baca sekilas, gue kira itu berita hoax. Itu bener ya? Ya bahaya aja sih. Ya gimana nggak bahaya? Coba ya, lu seharian makan nggak tidur 3 hari ya. Iya, 3 hari kayak gitu aja duduk nggak minum juga mungkin. Gagal ginjal bisa jadi itu. Gue waktu pelantikan ekskul yang tidurnya cuma sejam 2 jam aja udah pusing banget. Pusing banget itu bukan main. Kita aja nih kalau misalnya tidur malam bisa jam 1-an. Iya. Jam 3 sudah bangun. Itu pas bangun bener-bener pusing banget dan mata lu bakal merah banget sih. Dan besok paginya pasti lu gak akan konsen. Mata panda juga. Gak akan konsen. Kenapa diem bengong terus kenapa tidur. Terus bangun lagi. Tapi nih ya out of topic sih ya, cuma masih kayak nyambung tentang yang tadi nggak tidur tadi. Itu tuh semenjak kayak masa pandemi ini ya, kayak karantina ini ya. Iya betul-betul. Itu tuh pasti yang pada di rumah aja tuh pasti kerjanya rebahan nggak sih? Iya, rebahan santuy. Rebahan, main HP, malah sekarang kan malamnya begadang, siangnya tidur, kayak kelawar pasti. Bener. Apalagi kadang kayak gimana ya, sistem pendidikannya kayak kurang gitu. Online gitu sih ya. Kalau jadi nggak maksimal. Kalau yang kayak ya bukannya gimana sih ya, kalau misalnya anak-anak yang gampang cari wifi-nya itu sinyalnya itu enak ya. Tapi kalau gue baca kemarin di Twitter ada mahasiswa dia tuh anak petani gitu ya, emang terpelosok. Yang kulonnya di hutan bukan sih? Iya bener itu. Gue juga baca ya ampun, kasian banget. Dosennya kayak seenak jidatnya gitu. Dosen tuh ya ini menurut gue ya kayak nggak mikirin tentang mahasiswanya. Yang penting gue udah ngasih tugas tapi nggak ngejelasin, tapi tugas tuh numpuk terus. Bukan dosen sih, guru juga kayak gitu.
kadang ya, nggak semua guru ya? Gue nggak pukul rata semua guru atau dosen. Kalau masalah kulon atau kelas online gitu, gue tuh lebih kayak lihat dari dua sisi sih ya. Mungkin dari kitanya, dari mahasiswinya pelajar itu ya, kita kayak yang tadi, yang anak petani tadi sampai nyari sinyal di pohon di hutan kan. Iya, kelas malam kan dia ya dapetnya ya. Gitu pas nanya dosennya, kok belum mulai pak? Dosen cuma jawab, ya nanti saya infokan lagi ke grup. Kan kayak nggak jelas gitu. Yang pada kelas mama udah masuk jam gitu ya. Nah betul. Nah tapi kalau misalnya dari segi dosennya juga sih, kalau menurut gue itu juga mereka juga nggak bisa apa-apa karena kan jadwalnya tuh terlampir dari admin itu nggak sih, dari sananya, dari sistem kampusnya. Iya, makanya kan sebelum perkuliahan biasanya kan dikasih tahu duluan. Makanya sih, gue juga bingung. Gue bingung itu. Kok bisa dosennya bilang nanti saya infokan lagi, berarti kan kemungkinan ya dia lagi ada sibuk kerja sesuatu. Iya sih, betul. Ya gimana juga ya, bingung juga kalau misalnya offline juga kan lagi masa kayak gini, nggak mungkin juga nggak sih? Udah makin parah. Iya, bahkan Jakarta aja udah PSBB 14 September nanti kan. PSBB besok total lagi kan? Iya besok. Nah kan bener. Sekarang ya Alfamart, Indomaret udah pada tutup lagi jam 6 ya. Udah ya gimana lah. Oke, buat kelanjutannya tuh nanti sih kita ada sesi tersendiri buat masalah tentang COVID ini guys. Sekarang karena kita lagi bahas game dulu nih. Game apa sih yang lagi in banget tuh? Yang sekarang lagi hype abis? Valorant ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu pernah game Apex, terus Fortnite. Sekarang lagi Valorant, setahu gue. Kalau Mobile Legends tuh pas masih tapi masih tetap sampai ya? Sekarang masih tetap booming. Tapi dia awal muncul tuh 2017-an masih 17 atau berapa gitu? Lupa sih gue munculnya. Anjas dulu tuh hero-nya masih dikit banget, sekarang baik banget hero-nya. Gue masih ngampus di kampus yang dulu. Teman-teman gue tuh sampai sahabat gue sendiri tuh teman gue main. Itu tuh kalau nggak salah sekitar tahun 2017-an deh. Mungkin gue nggak apa sih. Terus sampai kalau di kosan temen gue satunya lagi, dia tuh sibuk main itu. Dia doang sih yang main itu, dia sama temen gue satu lagi. Nah kita kan udah berlima nih. 2 ini tuh mereka bisa main itu, main ngerti game ya. Nah yang 3 ini ngapain sih lu, ngapain nih gitu loh. Tapi kadang gue agak mas Mobile Legends tuh karena gue jadi tank mulu. Padahal gue pengen jadi mage, tapi kayak jangan jadi tank aja. Tank itu apa itu? Pelindung. Jadi gue maju pertama mulu, mati. Bunuh diri nggak sih itu, bundir? Nanti gini gue udah maju, temen yang lain pada mundur kan, kayak sia-sia gue ngorbanin nyawa gue gitu. Kalau di game Mobile Legends tuh ada kan, kalau misalnya di beberapa game kan yang gue pernah mainin tuh kayak lu mati 1 masih ada nyawanya 3 atau 2 gitu. Oh kalau ini Infinity gitu, lo mati dibagi, lo mati dibagi, cuma ya gitu. Tapi capek nggak sih? Iya betul. Kayak lu reinkarnasi berulang kali cuma buat dibunuh lagi gitu ya. Oke. Jadi nih overall lu tim gamers sebagai prestasi atau candu nih? Kesimpulannya prestasi. Kalau gue masih sih ngeliatnya sebagai candu, karena buat gue pribadi gue ngeliatnya tuh minus banget. Iya betul. Sampai apa namanya songong gitu ya, sampai mereka tuh bener-bener kayak cuma gara-gara game mereka kalah langsung. Iya benar. Tayu lu. Udahlah gue nggak main sama lu lagi. Blok. Terus ada dendam sendiri, kita kan nggak tahu berbuat apa. Masih bocah kan. Cuma gara-gara game doang padahal ya. Oke. Jadi sebenarnya game itu lebih dari sekedar permainan sih ya. Dan tergantung kitanya mau kita bisa nempatin di positif atau di negatif. Ya betul. Oke, jadi kayaknya dari episode gamers sebagai candu atau prestasi ini sampai sini dulu. Gue pribadi tetap sebagai tim gamers sebagai candu. Kalau Cat itu tim gamers sebagai prestasi. Betul. Nah buat lo sendiri nih gimana dari perspektif lo masing-masing ya? Oke, jadi sekian dulu dari British Java Podcast. Gue El dan gue Kat. See you next time. Bye-bye.